alasan saya itu nyelam sampai 35 meter. Itu karena ingin dapat ikan bagus. Supaya penjualan saya itu juga mahal gitu loh. Itu saya sudah bilang suruh hati-hati. Soalnya sudah ada yang meninggal, jangan dalam-dalam. Ikan hias, salah satu biota laut yang memiliki berbagai jenis, bentuk, dan corak. Selain cantik juga menawan, ia juga sering dikaitkan sebagai media penawar keletihan, juga penghilang stres. Maka, semakin besar juga maraknya perdagangan ikan hias di kota-kota besar, berujung pada meningkatnya pasokan ikan hias dari sumbernya. Tapi, dari mana, apa, dan siapa sebenarnya para manusia yang bergelut dalam perburuan yang terkenal beresiko tinggi itu? Perjalanan jurnalistiku kali ini mengupas kisah-kisah getir dan memukau dari sosok-sosok tangguh juga dahsyat. Ya, para pemburu ikan hias. Gila memang, sungguh di luar nalar. Di sini, di dalamnya Laut Jawa, kusaksikan pemburu yang luar biasa tangguh. Tanpa ragu, tanpa rasa takut, tapi pasti sosok polos nan bersahaja ini melakukan perburuan di arus bawah laut yang ekstrim juga berbahaya. Demi hidup, Suniem bersama suami terkasihnya, Sugianto, dengan kekuatan raga dan jiwa, juga cinta yang tulus, bahu-membahu menjalani kehidupannya yang penuh tantangan dan penuh resiko ini. Ya, pertama untuk bantu suami saya, yang kedua untuk bantu biaya di dapur, dan buat anak saya sekolah. Kalau cuaca bagus ya dapat 60, kalau cuaca buruk ya nggak dapat sama sekali. Ya, tak dapat dipungkiri lagi. Alasan mereka menantang lautan demi sesuap nasi, demi rupiah, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Ya, sebetulnya saya juga merasa gimana ya, merasa berat. Cuman berhubung sudah keadaan yang mendesak itu, ya akhirnya juga si istri ini ngotot mau bantu, ya saya tidak bisa nolak sudah. Walau perjalanan panjang yang bisa terhadang gangguan alam setiap detiknya, namun dengan gigih mereka tetap melakoninya. Semakin dalam perairan, semakin banyak terumbu karang, dan semakin banyak pula ikan hias yang dijumpai untuk diburu. Semangat dan perjuangan keras rakyat kecil demi menyambung hidup seakan sudah menjadi hal yang lumrah di negeri yang bergelimang kekayaan alam ini. Maka,
tantangan alam dan resiko berat yang harus diemban para pemburu ikan hias dalam melakukan aktivitas berbahaya ini pun dianggap hal biasa, juga hanya angin lalu. Sungguh-sungguh gila, sungguh di luar nalar. Ya, meski indikator menunjukkan kedalaman hampir 40 meter di bawah permukaan laut, namun mereka tetap saja nekat, lagi-lagi demi hidup, terus dan terus menyelam jauh ke kedalaman dasar lautan. Prinsip para pemburu nan sejati ini cukup sederhana, di mana ada ikan, maka kibasan sepatu katak penuh makna ini senantiasa menuntun untuk menyelam dan menyelam lebih dalam demi mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Ya, mereka pun manusia biasa yang juga punya asa, ingin hidup berkecukupan. Dan tanpa komando, tanpa instruksi, dengan sigap, dengan intuisinya yang hebat, akhirnya beragam jenis ikan pun diraih. Alasan saya itu nyelam sampai 35 meter. Itu karena pingin dapat ikan bagus. Supaya penjualan saya itu juga mahal gitu. Ya, berjuang hidup demi keluarga. Tidak berlebihan memang. Tapi, di lain pihak, oleh pemerintah, terjadi pembiaran kehidupan yang ironis, juga mengenaskan. Entah sampai kapan. Ya takut ya. Karena kasihan sama suami itu sendiriannya. Nggak punya pekerjaan lain. Dengan peralatan sederhana, kacamata selam, jangkar, dan sepatu katak rakitan sendiri, keluarga Sahrumo bersiap menjelajahi perburuan di dasar laut. Tapi apa daya, lagi-lagi himpitan ekonomi, juga ketidakpedulian pemerintahlah yang membuat para pemburu siap meregang nyawanya. Siapapun tidak mau kehilangan nyawanya dengan percuma. Maka, keluarga hebat ini bahu-membahu, kompak, juga piawai, berusaha sekuat tenaga melakukan perburuan nan penuh bahaya ini. Di keheningan laut,
yang hanya sesekali ditemani bunyi gelembung udara kompresor, binatang-binatang laut juga karang, sang suami harapan keluarga ini perlahan tapi pasti terus menyusuri dalamnya Laut Jawa. Meski harus memakan waktu lama, baginya kesabaran, ketulusan, totalitas, juga selalu bersyukur kepada Sang Khalik adalah kunci keberhasilan dalam sebuah perburuan. Para pemburu kerap berhadapan dengan kondisi alam yang tak bisa diduga. Tekanan air yang dahsyat, serta arus bawah laut yang kencang, selalu menghantui dalam setiap perburuannya. Dan hasil buruan didapat sudah. Jumlahnya tak seberapa dan tak sesuai harapan. Tapi apapun, mereka tetap bersyukur. Meskipun tak mahir menyelam, namun Nur Hayati piawai dalam mengiring ikan. Lalu sang suamilah yang menangkapnya. Ya takut ya. Karena saya suami itu enggak ada temannya. Ya, karena kasihan sama suami itu sendiriannya. Enggak punya pekerjaan lain. Masya Allah, sebuah kehidupan yang indah bersahaja dan rukun juga romantis. Iya memang berat. Ya, namanya istri sama anak itu ikut nyelam. Memang kebiasaan. Tapi namanya cari makan. Gak ada kerjaan lagi kan. Cuman cari ikan hias. Satu hari dapat 25, 20, 30. Ya nggak cukup. Kurang memang. Tapi kan tunggu rezeki itu Pak. Kalau rezekinya saya yang besar, ya banyak. Sangat sulit sudah kita menemui di bumi pertiwi sosok-sosok sederhana penuh sabar seperti ini. Juga pendapatan yang begitu minim harus dibayar mahal dengan nyawa yang terserabut. Tidak berani sekarang udah dalam-dalam. Nanti seandainya saya itu kena lagi sama penyakit, kan tambah tidak bisa kerja saya, Pak. Desa ini terkenal sebagai penghasil ikan hias terbesar di Indonesia dan mestinya dampak penghasilan yang didapat bagi para pemburunya juga besar. Tapi itu hanya retorika, hanya teori, hanya kata-kata yang tak kunjung menyelesaikan permasalahan yang ada. Di sore hari, selepas berburu di tengah lautan yang tak berperi, kedatangan para pemburu sudah ditunggu oleh pengepul. Sebuah momen ketabahan perasaan dan kesabaran. Ya, para pemburu lagi-lagi diuji. Mendapatkan tangkapan ikan yang banyak bukan berarti mendapatkan rupiah yang melimpah pula. Karena faktor jenis ikan dan kualitas ikanlah yang menentukan pendapatan mereka dan juga belas kasihan dari pengepul tentunya. Maka
Tak jarang, ikan hasil tangkapan dihargai rendah dengan alasan sulit bagi pengepul untuk menjualnya. Ironis memang. Ketersediaan stok ikan hias yang melimpah berimbas pada anjloknya harga ikan hias di pasar domestik. Maka, tak jarang ikan hias yang dibeli oleh pengepul dikirim ke perusahaan multinasional untuk diekspor. Ada sebab, ada akibat. Ujian, cobaan, juga penderitaan para pemburu seakan tak ada habisnya. Menderita kelumpuhan, bahkan kematian akibat menyelam dengan mengindahkan prosedur yang semestinya, atau sebetulnya mereka malah tidak mengetahuinya. Meski Moheibi juga Mustar menderita kelumpuhan, namun bukan berarti mereka pasrah, apatis, atau malah egois untuk tak melakukan apa-apa dalam merajut kehidupannya. Ya, lagi, dan lagi, karena himpitan hidup menuntutnya untuk tetap berburu demi kehidupan yang lebih baik tentunya. Tidak berani sekarang udah dalam-dalam. Takut. Nanti seandainya saya itu kena lagi sama penyakit, kan tambah tidak bisa kerja saya, Pak. Anak dengan istri itu mau makan apa? Raga sang pemberani, juga sumber inspirasi keluarga ini, lumpuh sudah. Tapi jiwa dan insting berburunya tetap luar biasa. Dengan jeli dan cekatan, satu persatu ikan hias terjerat dalam jaring yang mereka pasang. Ya keadaan terpaksa saya, Pak. Mau kerja tani, nggak punya tani. Mau kerja sapi, nggak punya sapi. Terpaksa saya kerja di laut. Daripada anak istri saya itu nggak makan. Ya sedapatnya lah, dapat ya 5.000, ya itu dapatnya saya dikasih sama istri. Itulah kerjaan saya, Pak. Seolah tak ada habisnya kisah-kisah heroik nan getir di desa ini. Masih di desa yang sama, kutemukan sosok wanita tegar nan ikhlas yang hingga kini masih memendam keheningan, kesedihan, dan kehilangan, juga kerinduan terhadap seseorang. Enggak, saya nggak berfirasat apa-apa. Dia biasanya itu tiap hari Sabtu itu, biasanya pray, nggak kerja. Nggak tahu pas hari itu dia mau kerja. Katanya kan mau lebaran Idul Adha itu ya. Saya sudah bilang suruh hati-hati, soalnya sudah ada yang meninggal, jangan dalam-dalam, katanya saya. Kini, Sumaidah harus menjadi orang tua tunggal dalam membesarkan serta berjuang bagi kedua putri tersayangnya. Siti Mariati dan Anissa Kusnul Khotimah. Ya saya makanya kerja, kalau nggak kerja apa buat biaya anak saya. Orang anak saya sekolah SMP. Yang satu ya ini kecil masih. Ya kerja, kalau nggak kerja mau apa? Mau makan apa anak saya dua? Inilah sepenggal kisah perjuangan hidup mati para pemburu ikan hias yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi menyambung hidup. Ya,
Sebuah drama perjuangan hidup saudara-saudara kita yang melawan dinginnya laut, penuh akan ancaman, tantangan, dan juga rintangan nan maha berat. Jadi, masihkah kita tetap ingin juga menjadikan produk lokal penuh pesona dan bernilai tinggi ini sebagai simbol status, gengsi, juga ajang pamer kekayaan di negeri yang konon menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh rakyatnya ini? Itulah Indonesia.